terutama tokoh-tokoh. Apa sih kegunaan aplikasi ini? Ya tadi saya sampaikan untuk men-screening calon pengantin supaya mereka ini betul-betul terpantau ketika kondisinya kurang sehat. Ini yang perlu pendampingan sampai kondisinya sehat, dan mudah-mudahan ketika dia hamil yang sehat, anak yang dilahirkan betul-betul anak yang sehat, lahir dengan standar panjang juga demikian. Ini mungkin beberapa hal sambutan atau pengantar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan kami juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun karena kita manusia pasti ada hilaf, dan sekali lagi mohon dimaafkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari untuk kita semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penandatanganan MOU perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimat yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini secara lancar, mungkin ada baiknya kita awali dengan doa. Tadi mohon izin Bapak Ibu kelewatan, dan doa ini sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu semuanya hadirin dipersilakan untuk menempati posisi. Habis MOU ya Bu? Oke. Baik, mohon izin acara selanjutnya kita lanjutkan dengan materi dan arahan dari Ibu Direktur Pergerakan Lini Lapangan kepada Ibu Insinyur Bintauli Romanasi Siregar MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas kita, terutama di hari ini. Kami dari BKKBN mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa bersama-sama dalam rangka kegiatan penandatanganan kerjasama antara BKKBN dengan FKUB yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Profesor Ibrahim, terima kasih Bapak sudah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, ataupun yang mewakili di sini ada Pak PLT Sekban, karena kebetulan Pak Sekban kami baru pensiun kemarin Pak tanggal 1 September ya. Yang kami hormati perwakilan dari Kemenak yang sudah berkenan hadir pada hari ini, dan juga dari seluruh pengurus FKUB yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, juga teman-teman dari BKKBN
Provinsi Kalimantan Barat. Sedikit saya ingin menyampaikan kenapa kita harus perlu melakukan kerjasama seperti tadi disampaikan oleh Pak Muslimat, bahwa percepatan penurunan stunting ini harus dirempuk bersama-sama oleh siapapun yang memang ingin Kalimantan Barat ini menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting melalui penggalangan komitmen bersama mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi perkenalkan Pak Prof, kemarin sudah memberikan dukungan tapi belum pernah ketemu. Hari ini kita bertemu, jadi mungkin ini kesempatan yang baik. Padahal saya 1,5 tahun ada di Kalimantan Barat belum pernah bertemu. Baru sekarang saya malah bertemu setelah saya jadi warga Jakarta kembali. Ya, lanjut, Mbak Suci. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Muslimat bahwa sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 bahwa kita harusnya yang idealnya itu angka stunting itu di 14%. Tetapi nyatanya sampai hari ini Kalimantan Barat itu masih di angka 24,5%. Jadi masih cukup tinggi dibandingkan dengan harapan yang seharusnya kita capai di tahun 2024, karena di tahun 2023 angka yang saya sebutkan ini. Jadi ada beberapa tujuan memang yang ingin dilakukan dalam kebijakan mandat Presiden ini, bahwa perlu ada penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi artinya pengaruhnya ini, kenapa kami mengajak para tokoh-tokoh agama seperti tadi Pak Muslimat sudah menyampaikan, karena awalnya pembentukan rumah tangga itu ada di Bapak dan Ibu. Ya, jadi pasti orang akan mendaftar dan mendekat ke tokoh-tokoh agama, ke gereja, ke masjid, ke KUA, ke vihara juga dan sebagainya, sehingga dan mereka ini biasanya kan dikasih boleh sah untuk bisa melanjutkan pernikahan itu harus dulu mendekat ke komunitas ini, ke para penyuluh agama, kepada KUA dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam Ranpasti sebagai yang ditugaskan oleh Bapak Presiden sesuai dengan Perpres ini, bahwa seluruh calon pengantin harus didampingi. Nah, siapa yang mendampinginya? Tadi Pak Mus sudah menyampaikan ada TPK, tapi TPK pun biasanya datanya ya sedapatnya mereka gitu. Tapi kalau kita sudah mendekat ke organisasi-organisasi keagamaan tadi, pasti seluruh calon pengantin ini akan bisa kita dapatkan dan kita bisa akan tahu posisinya ada di mana. Dan yang lainnya itu memang ada 5 rencana aksi nasional yang dibebankan kepada BKKBN. Di dalamnya itu adalah pendataan melalui pendataan keluarga berisiko stunting, ada lagi terkait dengan audit kasus stunting dan sebagainya. Tapi ada salah satu yang memang perlu lebih dari awal, artinya bahwa pada saat calon pengantin ini siap secara fisik, siap secara mental dan agamanya, kita berharap nanti keluarga ini akan menjadi keluarga yang bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu, bahwa stunting kita secara nasional memang di 21,5, tapi Kalimantan Barat sendiri masih di angka 24,5. Harus turun di tahun 2024 ini 14%. Nah, jadi perlu langkah dan strategi konkret yang punya daya ungkit yang signifikan. Perpres 72 dalam percepatan penurunan stunting juga tadi saya sudah sampaikan perlu pendampingan calon pengantin dan dibebankan sebenarnya di tahun 2024 paling tidak 90% bisa didampingi oleh tim pendamping keluarga. Pendampingan calon pengantin ini merupakan penapisan dan kelayakan ideal menikah melalui aplikasi LCMIL tadi. Aplikasi LCMIL itu adalah aplikasi secara elektronik yang bisa diakses oleh siapapun pada saat nanti aplikasi ini terbuka secara luas. Nah, yang menjadi memprihatinkan adalah aplikasi yang kita miliki ini sampai dengan bulan Juni kemarin baru bisa merekam 30,62% dibandingkan dengan data SIM card.
Saya ikut dulu ya. Ya, nah, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini kondisinya. Jadi cakupan LC-MIL yang tadi menjadi alat screening kesehatan bagi para calon pengantin kita. Kalau dibandingkan dengan data SIMKA sampai dengan bulan Juni itu baru di angka 30,62%. Kami kemarin dapat informasi dari Bapak Pekanwil, ternyata di setiap tahunnya itu rata-rata yang menikah di Kalimantan Barat itu hampir 22.000 lebih Pak ya. Nah artinya dari 22.000 ini kalau kita hanya 30% saja terdampingi, maka bagaimana? Karena kami kemarin waktu ke Kabupaten Kuburaya pas ditanya mengerti nggak tentang kesehatan, kesiapan seorang wanita untuk bisa hamil dan mempunyai anak nanti ke depannya, gitu. Tidak ada yang bisa menjawab. Terus kita tanya mengerti nggak tentang hemoglobin HB dalam darah? Mereka juga nggak tahu gitu. Jadi memang sangat riskan sekali kalau hal tersebut tidak kita paparkan ke mereka. Jadi pada saat kemarin kami menyampaikan materi terkait LC-MIL, baru mereka mengerti, oh jadi kami harus periksa dulu ya Bu. Iya, jadi nggak cukup dengan TT yang tetanus ya Pak ya, yang sudah diwajibkan kepada para calon pengantin. Dan bersyukurnya di Kabupaten Kuburaya pemeriksaan HB ini sudah digratiskan dari seluruh puskesmas. Nah tetapi tidak semua sama di kabupaten kota, karena kemarin Sambas masih harus bayar. Tapi sebenarnya
membayar periksa HB itu nggak terlalu mahal, paling banyak juga 30.000 Bapak Ibu. Dan kami akhirnya karena kondisinya masih berbayar, saat ketemu dengan Catin di Kabupaten Sambas kami sampaikan kalau kita berhitung ini perlu kesehatan atau perlu pesta besar-besaran gitu. Untuk beli baju aja udah berapa juta atau mungkin ratus ribu ya. Untuk konsumsinya, bikin tenda dan sebagainya itu perlu juta-jutaan. Tapi untuk mengetahui masa depan kita seperti apa ke depannya, ya untuk 30.000 saya pikir tidak harus berpikir banyak karena untuk pesta pun sudah mengeluarkan. Jadi seperti itu. Tetapi kemarin di Kabupaten Sambas kebetulan yang hadir ada asisten 3 dan mereka rapat di ruang sebelah terkait dengan penanganan stunting juga, sudah dimintakan bagaimana caranya pada saat ada penyuluhan atau bimbingan perkawinan di seluruh agama, mau di gereja, mau di vihara dan sebagainya, dinas kesehatan bisa hadir dan sekaligus memeriksakan kesehatan bagi anak-anak calon pengantin kita sehingga nanti bisa terisi dengan baik LC-nya. Nah yang belum atas dulu, ini kita punya TPK juga di masing-masing lapangan karena tidak pengetahuan jumlah siapa yang menikah di wilayahnya ini tidak terdata dengan baik dan mereka tidak terpapar dengan baik, maka yang telah melakukan pendampingan pun cukup kecil, hanya 28% dari 12.000 tenaga penggerak desa yang ada di Kalimantan Barat. Jadi masih sangat rendah, ya memang berbanding lurus dengan jumlah pendampingan yang dilakukan pada hari ini. Sehingga kami berharap dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama tentang pencatatan Catin ini menggunakan LC-MIL ini memang sangat kami perlukan. Tetapi di tahun 2023 sebenarnya kita sudah ada MOU dengan Kemenag, dengan Kanwil Kemenag, dan beliau sudah menurunkan surat ke KUA tapi bahwa diharapkan sertifikat LC-MIL ini menjadi persyaratan untuk menikah gitu. Jadi menjadi salah satu apakah kondisinya sehat atau tidak. Bukan berarti dilarang kalau tidak sehat, tetapi dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Kita hanya men-screening saja posisinya seperti apa hari ini. Nah, jadi untuk pengembangan di tahun ini, walaupun Pak Kemenag sudah menyampaikan surat edaran itu, kami terlupakan untuk mensosialisasikan LC-MIL sendiri itu apa. Jadi sehingga di tahun ini di dalam perubahan yang kami lakukan, kami perlu menggandeng dan mensosialisasikan apa itu LC-MIL. Sekarang juga kami sudah bikin banner-banner supaya LC-MIL ini pun bisa dipakai di seluruh KUA dan juga di gereja maupun di vihara dan sebagainya. Direncanakan nanti akan kami lakukan. Lanjut. Nah ini kondisi tadi, ini secara nasional kita itu masih jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain yang ada di Kalimantan sendiri maupun di provinsi yang lainnya. Jadi kita masih termasuk 12 besar sebenarnya. Hanya saja di tahun kemarin kan ada penambahan Papua, ada Papua Barat Daya, ada Papua Pegunungan. Jadi seolah-olah kelihatan kita turun stratanya. Tapi sebenarnya kalau itu dihitung Papua, kita sebenarnya masih termasuk yang di 12 besar. Sehingga memang perlu perjuangan, perlu semangat yang luar biasa dari kita semuanya. Lanjut, ini Bapak Ibu, posisi stunting kita tertinggi itu ada di Melawi dan terendah saat ini ada di Kabupaten Skadal. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari angka ini yang di bawah 20% itu baru 3 saja. Sementara kita akan mengejar di angka 14%. Jadi memang masih sangat jauh jangkauan kita untuk mengejar di angka 4 karena masih ada yang cukup tinggi. Di atas 30% itu ada 4 kabupaten dan itu wilayah-wilayah yang besar gitu, wilayah-wilayah kecuali Malawi ya. Nah, tapi kayak Sambas, Kabupaten Landa ini kan termasuk wilayah-wilayah dan Pengkayang ini wilayah-wilayah yang penduduknya besar dan posisinya masih, dan yang lainnya antara 22 sampai 27%. Jadi memang sangat diperlukan di mana dongkrakan pertama yang harus kita lakukan sehingga penambahan stunting baru paling tidak untuk Catin kita pada saat dia hamil di tahun pertama sudah lepas dari yang namanya anak-anaknya nanti dari anak-anak stunting. Lanjut,
Sehingga ternyata penyebab stunting itu terutama di kalangan ekonomi lemah, maka BKKBN bahkan Muslimah juga banyak ya Bu membantu terkait dengan bunda dan bapak asuh anak stunting, karena ternyata banyak kita yang masih posisinya dalam kondisi ekonomi yang cukup lemah. Angka kemiskinan ekstrim juga masih di angka 2,04%, dan ini Pak Bapak Ibu, tingginya angka usia kawin muda di tahun 2020 itu kita punya angka 14,25%, menikah itu di bawah 16 tahun. Dan ini pun terjadi di beberapa kabupaten kota di kita, sehingga memang peran Kemenak ini yang sangat luar biasa untuk membuat keluarga-keluarga baru ini menjadi keluarga yang lebih baik. Yang keempat adalah kurangnya akses air bersih. Ini sudah sangat memang penting di Provinsi Kalimantan Barat, dan sanitasi yang buruk. Walaupun sudah dibangun sanitasinya, sudah dibangun toiletnya dengan baik, tapi katanya di wilayah kita karena orang-orang yang biasa tinggal di pinggir sungai masih tetap kalau tidak kena ke sungai belum puas ya. Nah, jadi walaupun dibangun sebelas apa tapi tetap saja. Nah, sehingga diperlukan aplikasi LC-Meal. Ini adalah sarana pendampingan untuk melakukan penapisan kelayakan ideal menikah dan memiliki anak. Jadi LC-Meal ini berfungsi sebagai alat screening untuk mendeteksi faktor resiko pada calon pengantin itu sendiri. Menghubungkan Catim dengan petugas pendamping dan media. Sehingga pada saat dia mengklik secara mandiri LC-Meal ini, nanti para TPK kita yang ada di lapangan itu terdeteksi secara langsung Bapak Ibu. Jadi pada saat calon pengantin, walaupun saat ini misalnya nggak ketemu dengan TPK, mereka mengklik desanya di mana, RT RW-nya di mana, itu nanti akan sudah ada warning ke para TPK kita, karena di dalam aplikasinya TPK kita itu sudah terdeteksi, sudah ada nama-namanya, sehingga mereka nanti kalau tahu ada calon pengantin yang sudah berakses oleh LC-Meal ini, nanti bisa mereka tahu, oh ini ada di RT sekian, pendampingnya oleh siapa, itu bisa diklik oleh para calon pengantin itu sendiri, sehingga tidak perlu mencari jauh-jauh. Yang penting calon-calon pengantin ini mengakses yang namanya LC-Meal tersebut. Sehingga konsep inovasi kami adalah tokoh agama berkolaborasi atasi stunting atau disebut dengan toga berakting. Ini perlu tujuannya adalah meningkatkan cakupan calon pengantin yang telah menjalani proses screening, meningkatkan peran tokoh agama dalam mendorong penggunaannya, dan optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Ini yang paling penting, karena semakin banyak orang yang ikut bekerja sama dan melakukan kegiatan ini, maka semuanya akan bisa terlayani dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu keluaran dari data LC-Meal itu sendiri. Lanjut saja. Lanjut aja. Nah, ini Provinsi Kalimantan Barat saat ini dari 14.000 yang menikah sampai dengan di bulan Agustus, ternyata baru 6.198 yang mengakses LC-Meal. Jadi masih cukup rendah, masih di angka 43%. Apa yang dilihat di sana? Nanti kita bisa melihat, oh sekarang usia yang menikah ideal dengan yang di bawah 20 tahun itu akan ketahuan berapa persen nih yang ini masih di angka 43% saja. Kita sudah berada di angka 5,7 ya, itu angkanya. Jadi dari 6.100 sekian ini, dari 6.000 ada 5% yang menikah di bawah usia ideal. Jadi usia ideal menurut kesehatan maupun BKK itu sebenarnya 20 tahun. Di bawah 20 tahun, walaupun undang-undangnya memang 19 tahun. Tapi kami biasanya membuat teman, kalaupun sudah menikah 19 tahun, ada yang namanya tahun madu. Jadi jangan hamil dulu, karena posisi rahimnya masih belum terlalu sempurna, belum pas. Dan pertumbuhan tulang pun anak putri terutama remaja itu usianya sampai 21 tahun, itu perkembangan tulangnya itu masih perlu zat-zat besi yang lainnya untuk bisa membuat badannya itu kokoh. Nah, jadi memang banyak yang terjadi pada saat anak menikah di usia dini. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu. Hanya saja ada pesan dari Pak Hasto. Kebetulan Pak Hasto dulu sebagai kepala perwakilan kepala BKKBN itu seorang dokter, sering membuat pidato bahwa ternyata rahim seorang wanita pada saat usianya sudah ideal 20 tahun ke atas, itu ukurannya itu adalah antara 9,9 sampai 10 cm.
Tetapi kepala bayi itu adalah pastinya kalau dia normal hanya di 9,8. Jadi memang jalan lahirnya itu sudah diciptakan sangat luar biasa pada saat posisi seorang wanita sudah ideal untuk bisa hamil. Nah ini memang pidato-pidato seperti ini perlu juga kami sampaikan kepada calon pengantin walaupun menikah. Tapi sekarang menikah di bawah 19 harus dapat dispensasi itu Pak ya. Yang menentukan adalah dari pengadilan agama. Ya, tetapi kemarin ada kendala, sekarang ini banyak yang ditolak, tetapi ditolak itu akhirnya apalagi kejadiannya. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya tetap menikah ya Pak ya. Nah ini yang memang perjuangan bagi kita semuanya. Nah ini hal-hal yang bisa kita dapatkan, ada anemia, ada berapa persen di sana, karena kita mewajibkan mereka meriksa HB. Jadi pada saat anak itu anemia dan diperkirakan pada saat kondisi anemia terus hamil, di kemungkinan besar anaknya akan sering mengalami sakit dan akhirnya mengalami stunting, karena seperti disampaikan dalam artian stunting itu adalah karena kekurangan energi yang terus menerus sehingga terjadi kekurangan gizi yang kronis, maka membuat anak kita menjadi kurang sehat atau biasa diistilahkan dengan stunting. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, artinya dengan kita mengakses LC-Meal kita bisa tahu secara awal dulu bahwa calon-calon pengantin ini kondisinya sudah sehat, kondisinya sudah baik. Kalau misalnya anak kita pada saat ini tidak tahu, akhirnya kita tidak bisa tanggulangi. Tetapi kalau sudah tahu dengan misalnya anemia di bawah 11 ini harapannya ya anemia yang ideal itu hemoglobin yang normal itu jangan sampai di bawah 11. Sehingga kalau kita tahu misalnya udah jatuh di 11 atau malah turun dari 11, kan ada dari Dinas Kesehatan yang menggratiskan yang namanya tablet tambah darah, dan itu boleh secara gratis didapatkan di puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kita. Jadi artinya dengan mengakses LC-Meal kita nanti bisa mengetahui lebih awal. Nah pada saat mereka memang anemia, ditahan dulu, ada dulu penundaan anak pertama sampai nanti dia mengkonsumsi makanan-makanan yang baik melalui pendampingan TPK. Sehingga harapan kami Bapak Ibu yang memang bergerak di bagian penyuluhan agama, bimbingan masyarakat, baik lintas agama lainnya, kami berharap penanganan kepada calon pengantin kita terutama untuk mendongkrak jangan terjadi lagi stunting baru ke depan, bisa lebih fokus dan bisa lebih banyak yang kita dapatkan angkanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat, dalam hal ini Pak PLH Sekretaris Badan ya. Yang saya hormati Ibu Direktur Bina Pergerakan Lini Lingkungan BKKBN Republik Indonesia. Yang saya hormati utusan atau undangan dari Kanwil Kementerian Agama, dan saya hormati, saya banggakan teman-teman pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat dan Bapak Ibu semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu posisi, nama, posisi, jabatannya. Salam saya untuk semuanya. Sebelum saya memulai sambutan ini, saya perlu sampaikan dulu ke Pak Sekban. Untuk teman-teman FKUB yang hadir, sesungguhnya kemarin sudah menulis itu ada belasan orang ya untuk hadir hari ini.
Tapi mungkin karena salah satu kendala cuacanya, ada juga kendala waktu yang semulanya jam 10 pagi mereka sudah nulis, gitu sore jam setengah 2 terkendala waktu. Jadi tidak bisa hadir sesuai di situ. Tapi saya berterima kasih untuk yang hadir hari ini. Saya harus kenalkan satu persatu. Pak Haji Nur Sahid, Sekretaris FKUB. Kemudian ada Pak Pandita Ruling Kurniadi Damara, Wakil Sekretaris FKUB Provinsi, Ketua Wali Umat Buddha ya, Waludi. Kemudian Pak Dr. Haji Usman Jani, anggota FKUB, Ibu Hajah Dr. Anda Nurul, lupa Pak Nurul ya, Nurul Wahidah MSI. Kemudian Pak Didi Darmadi MPD, Pengurus FKUB. Kemudian dari kesekretariatan ada Saudara Edo Ahmansah, Sekretariat FKUB, dan Wandi. Kemudian tim media FKUB ada Bang Ahmad Fauzi. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, kerjasama ini menurut saya sangat positif. Karena itu ketika komunikasi awal dibangun ke FKUB melalui Ibu Aida Muhtar, beberapa kali komunikasi itu, kemudian sampai terakhir kemarin kunjungan langsung dari Pak Sekban dan termasuk Ibu Aida Muhtar malam itu, karena saya memang ingin berbicara secara langsung terhadap rencana kerjasama ini, terutama program-program yang mau dikerjasamakan, supaya saya tidak salah paham, bahasa saya gitu, supaya kami di FKUB tidak salah mengerti, maka perlu bicara tatap muka, ketemu langsung. Dan alhamdulillah saya kira kehadiran sejak malam itu Pak Sekban cukup memberikan pemahaman buat kami di FKUB, dan kami menerima ajakan tawaran untuk kita bekerja sama dalam beberapa hal ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal dukungan ini, ya kami sudah buktikan sebelum MOU belum kita tanda tangani, tapi dukungan sudah kami berikan, Bu. Ya, buktinya saya sudah membuat video, mudah-mudahan berkenan, tidak kesal dengan video itu ya, berkenan untuk menerima video itu, bagian dari dukungan kami FKUB dengan program ini, terutama dengan program proyek perubahan Bu Direktur. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, bicara soal stunting, di antara program-program penting yang akan kita kerjasamakan, tentu saja saya kira ini sesuatu yang menjadi perhatian kami, bahwa kalau stunting itu sederhananya adalah persoalan tumbuh kembang anak yang tidak normal, misalnya tidak semestinya, tidak secara maksimal tumbuh kembang baik fisik maupun non fisik. Maka sebenarnya dalam kerukunan itu juga kita sangat khawatir stunting kerukunan gitu ya. Walaupun tidak ada istilah itu Pak Nur. Tapi saya kira dalam aspek kerukunan, ketika kerukunan tidak terbangun dengan sepenuhnya, kondisi hubungan antar umat beragama tidak terbangun dengan semestinya, maka sebenarnya itu juga stunting gitu ya. Kita boleh pinjam istilah stunting dalam kerukunan. Dan itu maka kalau itu yang terjadi dalam aspek kerukunan, maka kita juga harus memerangi stunting dalam hubungan antar umat, antar agama. Tapi itu intermezzo saja, stunting itu. Belum ada istilah stunting kerukunan gitu ya. Nah, ada istilah itu. Ya, tapi saya kira ini kalau tadi amanah menurunkan prevalensi stunting itu adalah amanah yang diberikan pada BKKBN. Saya kira ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, karena pada prinsipnya ini adalah persoalan bersama. Ketika terjadi kasus tidak maksimalnya tumbuh kembang generasi kita dari sisi fisik, nanti berpengaruh pada mental, spiritual dan seterusnya, maka ini juga persoalan kita semua dan ada di sekeliling kita semua. Karena itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, saya ingin merujuk dalam bahasa agama itu sebenarnya ada satu hadis, misalnya hadis dari Bukhari itu, ya ma'syaras sabab manis data amin kumul ba paliyatadawwas, dan seterusnya. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba'ah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, belum mempunyai ba'ah itu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih baik meredakan gejolaknya. Nah, ba'ah itu artinya apa? Jima gitu.
jima. Arti sederhana ba'ah itu jima. Wahai pemuda, kalau Anda sudah punya kemampuan jima, maka boleh Anda menikah. Kalau Anda tidak mampu, jangan menikah. Tapi makna ba'ah itu bukan hanya jima. Makna ba'ah itu kemampuan dalam banyak faktor untuk menikah. Secara fisik dia sudah mampu. Secara fisik dia sudah siap. Secara fisiknya ya, semua organ perkawinan, organ jimanya juga sudah siap untuk dia menikah, maka menikahlah. Kalau semua aspek itu belum siap, belum cukup umur, belum siap secara fisik, maka sebaiknya jangan menikah. Nah, intinya bahwa ba'ah itu sesungguhnya adalah kemampuan menyeluruh untuk seseorang menikah, berkeluarga, dan melakukan hubungan selayaknya sebuah keluarga. Nah, ini sebenarnya sudah ditegaskan dalam hadis Nabi untuk kita perhatikan aspek-aspek itu. Nah, saya kira dalam bahasa agama nanti Bu Direktur ini bisa menjadi penguat untuk pendekatan bahwa stunting ini juga harus dilihat kesiapan menikah itu yang diatur dari sisi umur. Kalau Nabi mengatur umur menikah itu kan 20 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki misalnya. Ini kan bukan sekedar aturan, bukan sekedar ketentuan, tapi ada maksud di dalamnya, ada maksud di baliknya. Antaranya adalah kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental dan seterusnya dalam mempersiapkan nikah. Jadi bukan asal begitu mau nikah ya nikah, gitu, tapi tidak mempersiapkannya. Ini saya kira bahasa-bahasa yang seperti ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita kampanyekan dalam rangka ikut serta untuk menurunkan angka stunting kita tadi yang masih cukup besar persentase. Nah, Ibu Direktur, Pak Sikban, saya kira saya sampaikan juga kemarin ketika kita bicara malam itu di FKUB bahwa FKUB itu kan perkumpulan dari para tokoh agama, 6 majelis agama ada di FKUB. Nah, ketika ini bisa menjadi sebuah kepentingan kita bersama, sebuah program yang nanti akan kita kerjakan secara bersama, maka sebenarnya ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk sosialisasi dan mencerdaskan masyarakat dalam konteks pernikahan, perkawinan, dan penyadaran tentang stunting, efek stunting, pengaruh stunting, dan seterusnya. Nah, karena pengurus FKUB punya umat masing-masing, Pak Pandita, beliau yang Pandita Rolin maksud saya, beliau yang punya umat Buddha, dan saya sempat diskusi bagaimana di umat Buddha misalnya proses-proses perkawinan, kemudian seperti apa nanti perkawinan pada umat Buddha, kemudian komunikasi dengan para pemimpin agama Buddha dan seterusnya. Ini menjadi sarana yang baik ke depan. Begitu pada agama Kristen misalnya, Katolik, Hindu, Konghucu juga akan sangat baik nanti kita lakukan pendekatan-pendekatan keagamaan dari tokoh agama masing-masing untuk penyadaran tentang problem stunting dan seterusnya. Nah, saya kira dengan kenyataan itu, dengan realitas itu, maka akan sangat berarti jika kegiatan ini, ya rencana-rencana kegiatan ini ke depan akan menjadi program bersama yang nanti akan kita perkuat dengan Memorandum of Understanding itu, MOU. Nah, saya kira itu. Jadi dari sisi ini saya bisa melihat bahwa persoalan stunting, persoalan tumbuh kembang generasi kita adalah persoalan bersama, persoalan semua kita, semua umat beragama, walaupun leading sektornya hari ini ada di BKKBN. Nah, karena itu menurut saya kerjasama ini sangat baik dan kami menyambut baik ajakan kerjasama ini untuk kita ke depan. Mudah-mudahan nanti dalam setiap kegiatan FKUB misalnya ada pesan-pesan keluarga, pesan-pesan untuk mengurus keluarga yang baik, stunting dan seterusnya yang bisa kita sisipkan dalam setiap kegiatan FKUB. Begitupun sebaliknya, ada kegiatan-kegiatan di BKKBN yang nanti bisa terus berkolaborasi dengan FKUB Provinsi Kalimantan Barat, dan kami siap untuk melakukan itu. Saya kira itu sekedar sambutan dan wawasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk pertama saya kira kepercayaan dari pihak BKKBN yang terus berupaya sejak awal kemarin memberikan kami pemahaman, kemudian mengajak kami untuk melakukan kerjasama ini dan kerjasama yang lebih baik ke depan. Terima kasih untuk kepercayaan itu.
Dan terima kasih juga, kami akan sambut ajakan kerjasama itu dengan MOU yang nanti akan kita tanda tangan. Saya kira demikian, komunikasi ini adalah komunikasi awal, pertemuan ini adalah pertemuan pertama. Kita akan melanjutkan komunikasi yang lebih intens nanti. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang tentu lebih baik, lebih banyak dengan kegiatan yang kita sepakati dikerjasamakan tahun ke depan. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih arahan dan sambutannya Pak Prof. Ibrahim. Mohon izin Bapak Ibu kita break sekitar 5 menit untuk pemasangan spanduk. Bapak Ibu dipersilakan menikmati hidangan yang sudah disediakan.